Bagaimana kabarnya Mas Halim? Alhamdulillah. Ada keperluan apa kok tumben datang kemari? Mungkin datang kemari ada hal yang ingin dibicarakan dan ingin diutarakan, dikeluarkan dalam hati saya. Oh, oke. Anu Mas Halim, di sini kayaknya capek banget Mas Halim. Habis dari mana sih? Capek Mas. Siang habis kerja sampai duhur. Iya. Habis duhur berangkat kuliah. Capek bener ya. Iya. Terus gimana perasaan Mas Halim saat ini? Mungkin agak cukup capek, terus menambah beban pikiran Pak. Nah, kira-kira Mas Halim kalau kayak gitu terus gimana perasaannya? Ada timbul males Pak. Malas? Iya. Malas untuk apa? Untuk belajar. Belajarnya malas, tapi bekerjanya? Semangat. Bekerjanya masih semangat, belajarnya yang malas. Iya, soalnya kan pagi dipakai kerja itu pikiran udah down, sedangkan habis duhur harus disuruh mikir lagi untuk belajar. Wah, itu memang berat Mas. Tapi yang namanya ujian itu memang gak ada yang ringan ya Mas ya. Tapi saya pengen Mas Halim itu kok lanjutin kuliahnya kayaknya. Udah 4 semester kan? Iya, Udah 4 semester apalagi? Kan sebentar lagi Mas Halim. Sudah keluar biaya banyak, sudah banyak tenaga yang dikuras. Kalau sampai berhenti kan mubadir. Bentar lagi loh Mas Halim di sarjana. Kira-kira nanti kalau Mas Halim sudah sarjana pengen jadi apa kira-kira? jadi guru Pak. Jadi guru. Dan sekarang posisi kerjanya Di madrasah. di madrasah, tapi belum jadi guru sertifikasi belum. Oh, pengen sertifikasi kan? Ya udahlah Mas Halim, sabarin dulu saja. Siapa tahu nanti ketemu jalannya. Oke Mas Halim. Kali ini saya pengen tanya lebih mendalam tentang Mas Halim ya. Tujuan hidup seorang Mas Halim di dalam dunia ini itu apa? Apakah cuma bekerja? Apakah kita harus mencari ilmu Mas Halim? Dua-duanya harus sebenarnya. Dua-duanya harus. Tapi kenapa kok malah yang kerja itu semangat, yang kuliah nggak semangat? Mungkin karena adanya faktor banyak project kayaknya. Banyak proyek di kampusnya. Ya nggak harus di kampus juga, kadang di luar kampus juga ada gitu, dari tekanan pekerjaan. Tapi lebih berat tekanan pekerjaan apa di kampus sebenarnya? Ya lebih berat tekanan pekerjaan juga sih, soalnya di kampus fleksibel, akan tetapi kan ada tambahan juga dari kampus meskipun fleksibel gitu. Iya. Kalau meskipun sedikit tapi ditambah-tambah makin banyak, Makin banyak. Oke, sekarang Mas Halim. Kira-kira Mas Halim mulai kerja jam berapa kira-kira? Kalau saya kan harusnya berangkat cepat ya, soalnya kan membuka toko segala macam itu bagian saya gitu. Jadi buka toko itu mulai dari jam 7 Pak. Mulai jam 7? Iya. Sampai jam berapa? Apanya? Selesainya? Selesai jam 12 siang Pak. Sampai jam 12 siang? Terus untuk berangkat ke kampus itu kan butuh waktu juga, jadi nggak ada cut rehat dulu sebentar, dari kerja langsung berangkat gitu. Langsung berangkat. Jadi rasa malas itu kadang suka timbul, ada gitu. Tapi sering ya Mas, kayaknya kan agak-agak jarang berangkat kuliah sekarang ya Mas ya. Iya, saya sangat memaklumi, mungkin habis kerja itu capek, langsung kuliah itu capek Mas ya rasanya Mas ya. Tapi biar bagaimanapun manusia itu ya tetap, ya memang kita memang harus kerja, tapi kan juga harus tolabul ilmi. Ya meskipun Mas Halim masih sudah kerja,
Iya, kan tolabul ilmi kan minal mahdi ilal lahdi ya Mas ya. Dari turun dari ayunan sampai masuk ke liang kubur. Tapi kalau Mas Halim selesai, ya sudah, tidak ada lagi tujuan untuk belajar. Dan Mas Halim tidak punya kesempatan untuk mengembangkan skill Mas Halim. Biar bagaimanapun kan teknologi akan terus maju, betul nggak Mas Halim? Benar. Nah, kira-kira apa sih jurusan Mas Halim sekarang ini? Jurusannya jadi bimbingan konseling, Pak. Bimbingan konseling, wah apalagi bimbingan konseling yang biasanya membantu manusia agar hatinya itu sehat, tidak gampang galau, tidak gampang menyerah. Nah itu bisa diaplikasikan nanti untuk klien-klien Mas Halim atau murid-murid Mas Halim di sekolahan nanti. Iya kan Mas Halim? Ya tidak ada yang namanya proses itu ringan, nggak ada Mas Halim. Semuanya itu butuh pengorbanan, butuh apa namanya perjuangan. Tapi ingat Mas Halim, di juz 21 Mas Halim, halaman ketiga Mas Halim, ada ayat seperti ini Mas Halim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang berjuang di jalanku, aku akan memberikan jalan baginya selama dia masih berjuang. Kalau Mas Halim pengen masih berjuang nggak sih? Atau cuma segitu kemampuan Mas Halim? Sebenarnya ingin masih berjuang, karena saya juga misalkan kuliahnya berhenti, ingat lagi awal berjuang gitu, gimana ingin masuk kuliah. Jadi ingat dulu juga perjuangannya kayak gimana, masa mau berhenti di tengah jalan gitu. Iya, itu ujian misalnya. Kalau Anda itu lari dari rasa sakit dalam belajar, ya jangan harap Mas Halim itu bisa pintar. Ya semua yang namanya guru dia tetap ngasih tugas, siapapun gurunya tetap ngasih tugas, ngasih pekerjaan agar ilmunya itu masuk apa enggak, agar evaluasinya itu anak perkembangan ini tahu kita para guru-guru itu. Mas Halim juga ngerti kan bagaimana Mas Halim bisa mengevaluasi kemampuan murid Mas Halim tanpa adanya tugas dari Mas Halim, kan nggak tahu juga. Iya, jadi menurut Mas Halim salah nggak sih kira-kira dosen ngasih tugas seperti itu? Sebenarnya nggak salah sih. Nggak salah kan? Memang itu kewajiban sebagai mahasiswa terhadap dosennya. Tapi Mas Halim tadi mengaku kesahnya ya, mulai capek, mulai gini. Itu masalahnya Mas Halim. Iya, memang kita harus melewati rasa capek itu Mas Halim. Innamal ilmu bitta'allum Mas Halim. Ta'allum itu artinya bukan sekedar belajar Mas Halim. Ta'allum itu bersungguh-sungguh dengan belajar. Dalam ilmu sorok diikutkan wazan tafa'ala Mas Halim. Jadi ada usaha yang berat untuk melakukan belajar. Jadi usaha itu bukan ketika belajar saja, bukan. Perjalanan menuju belajar, perjalanan Mas Halim yang capek tadi menuju ke tempat kuliah, perjalanan Mas Halim untuk mengerjakan tugas. Jadi memang kalau kita tidak paksakan Mas Halim akan berhenti di sini. Memang harus yang namanya usaha dipaksakan. Diri yang malas itu obatnya satu Mas Halim, dipaksakan. Kalau di dalam bahasa kitab tasawuf riyadhun nafsi, melatih diri Mas Halim. Yang namanya melatih itu awalnya berat. Bahkan anak kecil sekalipun ketika belum bisa berjalan, dia juga sampai nangis-nangis kan, saya berjalannya kan, sampai jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, seperti itu kan. Lah kita belajar pun seperti itu. Mungkin awalnya kita itu masa berat begini-begini, tapi lama kelamaan Mas Halim itu akan menjadi hal biasa yang membuat diri Mas Halim itu semakin lebih kuat lagi. Nah, kira-kira dari apa yang saya sampaikan Mas Halim tadi,
bisa membuat Mas Halim sedikit tenang atau gimana kira-kira? Iya, tenang. Soalnya diberi gambaran bagaimana cara untuk kembali lagi bersemangat. Alhamdulillah. Iya. Jadi ada motivasi tersendiri buat saya pribadi ya, supaya lebih giat lagi. Berarti keberatan dalam belajar itu bukan hanya saya juga, jadi semua orang juga merasakan. Iya, semua orang memang. Kalau memang belajar itu mudah, harusnya semua orang itu bisa berhasil. Tapi kenyataannya sedikit sekali orang yang berhasil di dalam belajar. Maka dari itu, yang namanya belajar itu wajib bagi setiap orang muslim. Ya, al ilmu kanzun la yafna. Ilmu yang kalian dapatkan, ilmu yang Mas Halim dapatkan ini akan menjadi tabungan yang tidak akan rusak. Jangan khawatir, pasti nanti ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga kita setelah ini diberikan kekuatan yang lebih untuk menghadapi masalah-masalah kita setiap hari, terutama dalam Mas Halim yang sudah merasa berat di dalam perkuliahan Mas Halim. Ya, semakin tinggi pohon, semakin tinggi pula angin yang bertiup Mas Halim. Ya, dari sini semoga Mas Halim itu semakin kuat, semakin lebih bersabar dan tidak gampang menyerah di dalam thalabul ilmu. Ya, mungkin cukup segini Mas Halim. Kalau mungkin adanya masalah lagi, kalau mungkin adanya kecurahan lagi, silakan Mas Halim datang kemari. Oke. Saya tutup Mas Halim dengan bacaan doa di dalam hati. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.